Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Fajri dalam channel Let's Go Green. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan juga kemudahan di dalam rezekinya ya. Baik teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu spesial teman-teman. Tamu spesial seorang petani dari Thailand, yaitu Ibu Badriah Fathiah ya. Nah, untuk itu kita langsung saja teman-teman ya, kita gali ilmunya dari beliau. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen ya teman-teman. Hari ini rencananya kita ada edukasi ya sama Badriah, petani anggur Thailand asal Palembang. Dia petani tapi bukan di negara kita, di Thailand. Di Thailand. Dia udah berhasil katanya gitu kan, baru katanya Om, dia belum ke Thailand ya. Rencana kita di bulan Desember ya Pak ya. Insyaallah ya, kita datang sama Pak Ferry ini, bapak saya, orang tua yang semangat di anggur. Nah, ini juga suatu percontohan bagi saya. Saya masih muda, nggak begitu semangat. Ini orang tua loh, Semangat. Jangan sampai kalah kita Om ya. Oh jangan lah, Pedra aja nggak mau, apalagi kalah. Ayo teman-teman, saudara-saudara yang ada di Indonesia, tanah kita subur adalah tanah surga, tongkat pun jadi tanaman. Ayo kita tanam anggur, hijaukan bumi ini ya. Dengan menanam anggur, kita bisa silaturahmi, menghijaukan bumi, bisa menyumbang oksigen buat dunia ini. Om, Eki pengen tanya nih Om, menurut Om ini tentang Ibu Badriah selaku petani yang ada di petani anggur ya Om, selaku petani yang ada di Thailand sana. Ya. Menurut pendapat Om gimana? Begitu luar biasanya semangat Ibu Badriah, pengen ngelihat orang-orang atau negara Indonesia juga maju di bidang anggurnya nih. Ya, kalau saya tanya ya sama Ibu Badriah sendiri ya, apa sih Bu begitu pengennya Ibu ngasih ilmu buat orang Indonesia? Jawabannya begini singkat. Saya termasuk orang peneliti di anggur udah 7 tahun dan pengen Indonesia itu seperti saya berkebun anggur. Kalau Om Joy pengen tahu gimana saya berkebun anggur, ayo datang ke rumah saya di Thailand. Insya Allah ya, saya akan datang ke Thailand. Doa. Mantap, tungguin tuh konten-kontennya dari Naila Trasindo Garden. Semoga Anggola Garden juga bisa nih. Amin. Nice. Amin. Begitulah cerita pendek dan cerita singkatnya Ibu Badriah. Mungkin nanti ada bocoran lagi dari Ibu Badriah tentang ilmu anggur. Jawabnya insya Allah ya, kalau Ibu Badriah nanti mau berbagi, ada di channel Naila Trasindo Garden. Tunggu. Ada di channel Naila Trasindo Garden, ada di Anggola Garden, ada di Let's Go Green juga. Oke, cut! Ayo Om Eki, apa yang mau ditanya sama Ibu nih? Bu Badriah, nah, Eki pengen nanya nih, gimana menurut Bu Badriah setelah melihat kebun Anggola Garden mulai dari hari pertama ini? Saya tarik nafas panjang. Kacau ya Bu. Kita minta kejujurannya aja Bu nih Bu. Gimana Bu menurut pendapat Ibu? Apa yang kurang dari Anggola Garden ini? Saya bilang ini kesalahan fatal. Fatal banget Bu. Benar. Jadi ini batang tanah seharusnya tinggi dari tanah itu minimal 1 meter. Minimal 1 meter Iya, tingginya. benar, 1 meter di tanah. Jadi untuk menghindari penyakit ya. Penyakit penguapan jamur apa gitu. Iya, benar. Kelembaban, Bakteri. bakteria ya, terus jamur dan segala macam ya. Nah, terus ini masalah Kordon atau sekunder. Ya, ini terlalu pendek. Terlalu pendek. Normalnya berapa sih Bu? Normal. Normalnya Itu 6 meter. 6 meter. Ya. 6 meter itu sebelah apa bagi dua Bu? Terserah. Maksudnya kita bisa ke kiri 3 meter, ke kanan 3 meter. 3 meter atau
6 meter sekaligus. 6 meter sekaligus atau single cordon, dia langsung 6 meter boleh. Terus ini masalah ken Ken atau tersier. Ini panjang tidak boleh lebih dari 120 cm atau 15 helai daun. Oh iya. Tidak boleh lebih daripada 120 cm. Harusnya dia hanya berada di sini saja, Bu ya. Jadi hitungan ini dari sini 30 cm, ini ke sini 30 cm sudah 60, ini sini Sampai sini. 90, ini 120 cuma sampai sini. Cuma sampai situ. Kalau misalkan hitungannya itu dalam jarak ini 30 cm ya, Bu ya. Standar. Standarnya. Standar sudah 30 cm, 30 cm, 30 cm, 30 cm. Jadi 120 cm. Kalau seperti ini sinar matahari tidak masuk. Sinar matahari nggak masuk. Tidak masuk. Ini harus kita tata ulang lagi supaya lebih bagus lagi ke depannya, Bu ya. Jadi ini dari sini ke situ itu berapa meter? Dari sini ke sini sekitar 3,5 meter, Bu. 3,5 meter. Jadi mungkin itu dibuang, ini diambil. Ini yang diambil, tapi kita bisa bikin single cordon, double cordon dulu ya, kanan dan ke kiri ya, Bu ya. Bu, ada permasalahan yang ada di Indonesia ketika kita membentuk tajuk atau membentuk ini, Bu ya, ken yang sempurna. Karena untuk bisa menciptakan arem yang sempurna itu juga bukan hal yang mudah di awal penanaman. Bagaimana cara Ibu untuk menumbuhkan arem yang sempurna? Artinya setiap arem ini benar-benar tumbuh semua, Bu. Nah, kan ada tekniknya ya. Jadi untuk ini biasanya walaupun tidak dibentuk, biasanya anggur kalau memang sinar matahari cukup, tanah itu juga bagus, biasanya dia tumbuh dengan sempurna dengan sendirinya. Tapi kalau memang dia tidak sempurna, itu ada teknik. Jadi supaya ini ken keluar dengan semua mata tunas itu keluar, setiap arm itu 50 cm harus di break. Arm, jadi gini, Bu, yang masih menjadi pertanyaan lagi. Pertama awal tumbuh tentunya kita ada yang namanya batang primer atau terang ya, Bu ya. Nah, terus dia dibelokkan seperti ini. Ada tunas airnya. Pembentukan awal nih, Bu ya. Itu tunas airnya dibuang atau dibiarkan saja kita lakukan esel break? Oh, itu dibuang. Itu dibuang? Ya, kita cuma ambil batang utama saja. Jadi kalau untuk ini single cordon itu terus semuanya dibuang ya. Kecuali memang ini sudah sampai di sini ya, kalau kira-kira 1 meter ya. Nah, kita boleh ke sini ya. Tapi kalau di bawah 1 meter itu semua dibuang. Semuanya dibuang. Terus ya. yang ke ininya, Bu, yang ke kordonnya kan ada tunas air juga itu. Itu kan kalau memang sudah dibelokkan seperti ini, tunas air tidak perlu dibuang. Tunas air tidak perlu dibuang. Ingat, catat. Ken ya, ken ya. Oh, kennya. Kalau kennya dibuang, yang tunas airnya. Oh, sorry. Pemahaman antara tunas air atau water sprout dengan di luar negeri itu beda. Sebenarnya kayak yang namanya tunas air kalau di Thailand sana ini namanya tunas ini ya, Bu ya, tunas apikal Bu ya, lateral. Ya. Jadi seperti ini biasanya di sini ada 2 mata tunas ya. Nah, tunas yang untuk bunga dan tunas yang untuk daun. Nah, seperti ini daun ya. Ini boleh dibuang kan? Boleh dibuang. Nah, jadi kalau memang ada seperti itu dibuang. Kalau memang dia tunas air ya. Nah, tapi kalau ken ini ya kita biarkan. Kalau dia tidak tumbuh itu makanya tadi 50 cm ini di break untuk arm ya. Untuk arm. Ya, biar di ininya, Bu, di kordonnya di break. Ya, jadi kira-kira 1 cm saja seperti begini ya. Nah, ini ya. Ujungnya, Bu ya. Ya, ujungnya ada 1 cm saja. Kan makanan sudah berhenti, tidak pergi ke situ, jadi otomatis makanan akan kembali ke sini. Dia akan fokus. Keluar, Oke, merata ya. Nah, terus untuk melanjutkan lagi, Bu, ketika kita menghentikan di 30 cm, 50 cm ya, dia kan akan keluar lagi dan terus sampai ke situ ya. Nanti kalau memang ken tidak keluar, ada yang panjang, ada yang pendek, ini ken juga harus di break sepanjang 30 cm, tidak boleh lebih. 30 cm, tidak boleh lebih. Sekitar 4 daun ya, Bu ya? Ya, kira-kira seperti itu, 4 atau 5 daun. Jadi kalau semua ini harus di-break sampai 30 cm saja ya, tidak boleh lebih ya. Jadi kalau kordon sudah sampai yang kita inginkan, kira-kira 6 meter, dia sudah sampai di sana, nah baru boleh dilepas. Oke, pertanyaan yang lebih spesifik, Bu, misalkan seperti ini. Misalkan kita dari ujung sini ke sini sudah 50 cm ya, Bu ya. Contohnya seperti ini. Nah, yang kita pangkas kan ujungnya ini ya, Bu ya. Seperti ini. Nah,
yang meneruskan ujung ini ke sana itu? Ya kita lihat kalau ininya subur, kita ambil ini. Tapi kalau ini yang subur, kita ini buang. Ambil yang tunas yang ini, Bu? Tidak di dalam. Dari batnya? Dari tunasnya? Iya. Oke, seperti itu. Otomatis dia akan pergi dengan sendirinya. Jadi ada brick juga, perlakuan brick yang ada di batang kordon ini. Iya. Oke, Maksud Ibu tadi dilepas itu mungkin ini kali ya Bu ya. Karena di ujung tadi kita break ini. Maksud Ibu setelah ini merata kita lepas ini, mungkin yang tunas ini yang kita ini potek, terus lepaskan bat ini ya ke depan lagi, Mbak. Bukan begitu, Bu? Tidak. Biasanya dia akan keluar dengan sendirinya ya. Iya, dia keluar di sini kan. Nah, ini kan tadi kalau nggak kita tahan pakai tunas ini, dia akan pecah, Bu. Jadi nggak di sini duluan gitu. Kita kan menahan dengan ini. Oh, tidak masalah. Oh, tidak masalah. Jadi udah kita potek begini, otomatis dia juga terganggu pertumbuhan ke depannya. Tidak. Tidak ya. Kalau nggak terganggu, gimana ini bisa merata? Maksudnya kan begini, kita udah memberhentikan pupuk ini di depan, ya kan? Udah otomatis stop dong. Iya. Nah, tujuannya buat meratakan tersier yang di sini, gitu ya. Setelah tersier ini merata, maksud Ibu tadi ngelepasin ini bagaimana? Membiarkan saja lagi bisa? Iya, biarkan saja dia akan Nanti jangkau. 50 cm dipotong lagi. Iya. Kalau memang pertumbuhannya tidak rata ya. Ada pertanyaan ini terkait sawi muskat. Saya juga melihat beberapa tutorial yang ada di YouTube nih, Bu Badriah. Mereka menggunakan tunas air sebagai tunas ini, Bu, yang sementara bat utamanya masih belum seprut di sini. Tapi dia dihentikan sekitar 4 daun. Dan dia tidak melakukan yang namanya pemotesan yang seperti Ibu bilang, tapi dia bisa rata semua. Tapi dia menjaga supaya tunas air ini benar-benar tidak tumbuh itu, Bu. Nah, ada juga cara seperti itu. Apa itu juga bisa digunakan, Bu? Sepanjang yang saya pelajari tidak seperti itu ya, kalau di Jepang ya. Jadi mungkin ada banyak negara yang banyak sistem ya. Metodenya berbeda-beda, Jadi tapi saya, tetap satu tujuan. Iya, benar. Jadi saya yang di Jepang itu ya seperti ini, semua harus dibuang. Jadi mereka benar-benar mengambil quality. Jadi tidak ada yang namanya buah dari tunas air, tidak ada, semuanya dari ken. Berarti dilanjut pertanyaan di sini. Ini ken tadi ya, tunas air tersier. Nah, tersier ini kan Ibu bilang tadi sampai 120 cm. Nah, sepanjang 120 cm itu kalau kami di Indonesia ini biasa menyebut tunas air, tunas lateral. Apakah ini dibuang dari bawah ini sampai ke atas? Iya, dibuang. Dipotes gitu. Iya. Tapi daun jangan sampai hilang. Berarti Terus tunasnya mata aja. ini juga tidak boleh hilang. Mantap, Tidak boleh tumbuh sebelum waktunya. Tidak boleh rusak. tidak boleh rusak. Ya. Sebab buah itu keluar dari sini ya, ini bukan diambil dari tunas ini ya, ini bukan. Sebenarnya saya masih belum ngerti nih, Bu, ya, tentang penerapan yang seperti itu. Kita akan gunakan cabang yang lebih nyata lagi, yang supaya kawan-kawan dari Ambula Garden maupun Elytra Silo Garden ini mengerti. Ketika ini batang ini 1 meter, dia tumbuh seperti ini kan, Bu. Ini kita buang, Bu. Yang ini kita buang. Oh, tidak. Ini tidak. Catat. Ini tidak dibuang. Tidak dibuang. Jadi ini kan dia lebih panjang, tapi ini belum tumbuh. Cuma dibuang di sini saja. Ya, maksud saya itu seperti itu yang tadi, Bu. Jadi ini dia dipelihara 4 daun. Yang saya lihat di tutorial yang ada di Korea sana sama persis apa yang Ibu sampaikan di sini. Nice, mantap. Ini benar-benar ilmu daging semua nih, Om. Keren banget ini. Jadi caranya tidak seperti dibuang. Itu. Tetap ada perlakuan yang namanya break ketika sudah 50 cm. Iya, benar. Jadi kalaupun ke sini ini kan sudah 30 ya. Nanti keluar lagi tunas, harus di break lagi ya. Langsung dibuang. Ya, jadi tidak boleh lebih dari 30 cm. Oh, bertahap berarti ya? Iya, bertahap. Jadi gini, Bu, ya. Secara tidak langsung kita mengajari batang yang ini untuk senantiasa mengalirkan nutrisi ya, Bu, ya, kayak diajarin begitu. Iya, benar. Nanti suatu ketika kita ingin menumbuhkan yang namanya hen. Nah, tentunya ini sangat penting banget. Ini harus kita buang ya, Bu, ya. Yang tunas yang ininya. Ya, tunas ketika lateral. kita sudah rata semua, nah batang sudah mulai membesar. Ini harus kita buang. Dia akan keluar tunas, sorry maaf ya. Seperti ini ya. Iya. Ini juga harus dibuang semua. Dibuang semua. Jadi sampai 120 cm itu semua dibuang. Yang kita lakukan pemangkasan itu ada di mana, Bu? Ketika misalkan batang semua udah rata.
ada tidak ya. Yang di ini sekundernya kordonnya, Bu. Kira-kira seperti ini ya. Tapi ini mata tengah. Ini tidak apa ya. Nah, seperti ini tidak penting ya. Ya. Ini semua harus dibuang. Daunnya disisakan. Dibuang. Daun tidak boleh rusak satupun. Oh, ya. Karena daun itu adalah dapur tanaman. Oh, iya, Tanpa berarti. daun itu tanaman tidak ada, jangan berharap dapat buah ya. Nice. Ini kedepannya mungkin tidak akan ada buah kalau dipotong pendek dari bawah. Iya. Karena Oh. botak. Karena ada daunnya. bukan Makanannya ada di tersimpan ujung. dari daun di ujung. Iya. Karena ada Makanya daun. bisa tidak ada di sini lagi. Jadi kalau dipotong pendek, ini keluar 2 mata tunas. Nah, satu mata tunas membawa 2 bunga sudah dapat 4 satu. Tidak dapat 4. Paham kan? Terus begini, Bu. Tadi kan dari awal daun nggak boleh dibuang. Iya benar. Otomatis ini istilahnya berdaun ya. Iya. Sampai di 120 50 cm. cm. Nah, pas pemangkas pembuahan itu, nah daun manakah yang kita buang? Daun mulai daun pertama sampai daun 9. Daun pertama sampai 9. Berarti 6 yang di ujung kita tinggal. Iya. Oh begitu. Terus pecahnya jadi pembuahan tuh libat yang mana? Biasanya 3 sampai 7. 3 sampai 7. Iya. Terus yang di ujung enggak? Karena ada daun. Iya. Ini Jadi terbalik kan, nutrisi- selama ini mereka terbalik kan, Ya, ini daun benar. daunnya atas. Jadi nutrisi itu ditarik ke atas melalui daun yang di sini, dia pasti melalui bat yang di sini. Otomatis bat ini gemuk. Iya. Cantik. Gini, Bu. Catat. Ya, ada pertanyaan lagi nih, Ya. Om, nih. Nggak Misalkan apa-apa. ini adalah Kita ken. kupas. Ya, Bu. Kita share. Di sini adalah ken. Ya. Ken. Tunas air yang biasa Indonesia bilang ini tunas air, kita buang. Ya. Apabila dari awal di sini sudah tidak ada daun, kita melakukan pemangkasan di sini untuk pembuahan, ya Bu ya. Taruh sampai atas aja, Bang. Tapi ini udah nggak ada daunnya, Bu. Ada kemungkinan bawa buah nggak, Bu? Tidak. Oh, jadi yang tempat yang ada buahnya itu selalu ada daunnya di sini ya, di Benar. tahap vegetatifnya. Benar. Dicatat guys, itu sangat penting banget. Ini Bang, foto-foto. Makanan itu sudah di sini semua. Dari sini semua. Ibu, ini Om Adanya Teman-teman, ini kedatangan ownernya sendiri, Angola Garden, Pak Agus. Sehat Pak Agus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo kita lanjut lagi. Terima kasih. Selamat datang di Angola Garden. Inilah Angola Garden. Welcome to Angola Garden. Siap. Contohnya ini biar contohnya gampang. GE-nya belum ini ya. Nah, kita gini Bu, dalam hal penggunaan GA, kita masih belum pede, kita masih belum yakin atas apa yang ada di Indonesia GA-nya atau GA3-nya. Kita juga masih belum tahu nih GA3 yang digunakan di Jepang sana itu terbuat dari apa. Kalau di Indonesia lebih identiknya itu GA3-nya itu sintetis, Bu. Kalau di Jepang apakah sintetis, apa emang organik, Bu? Yang terbuat dari jamur gibberellus yang ada di Jepang sana. Bedanya sih di situ doang. Kalau di GA3 ini masih akal-akalan, di Indonesia masih GA3 sintetis. Jadi belum maksimal. Kita nggak tahu konsennya berapa gitu ya. Iya, jadi efeknya itu kalau GA3 Indonesia, ya Om, Angus. iya, panjangnya dia dapat, tapi untuk ukuran berry bisa-bisa. Gitu. Kalau di Thailand itu ibu biasanya melakukan GE atau GA3 itu di saat begini apa masih brokoli? Itu jenis-jenis tertentu kan, sepertinya kalau di sana itu kan ada 4 kali ya. Ya. Masih brokoli, terus setelah bunga mekar 100%. Ya. Habis itu ketika seperti Udah berry set begini. ya. Kan pencelupan yang ada di Jepang maupun yang ada di Thailand itu memang 4 kali, Bu. Nah, pencelupannya juga bukan GA3 doang kan. Ada streptomycin, ada CPPU, ada GA3. Itu gimana konsepnya? Kalau di Jepang itu cuma 2 kali. Cuma 2 kali. 2 kali. Tidak ada bloom call itu tidak ada. Semuanya setelah bunga mekar 100%. Setelah mekar. Udah berry set dan udah agak besar dari berry set gitu ya. Seperti ini ya? Hari setelah mekar. Setelah mekar. Oh enggak. Jadi Ya, itu- fungsinya buat pembesar dan memperpanjang buah doang, bukan memperpanjang malai. GE3 itu memperpanjang malai. Memperpanjang malai. CPPU itu memperbesar buah. Oh, CPPU Jadi atau berganti sitokin dia. membesar buah itu. Panen dia. Kalau streptomycin, Untuk menghilangkan biji. streptomycin itu sebenarnya bahan aktifnya itu udah streptomycin itu ya, bukan GA3 juga. Bukan. Beda.
Nah, kita berharap banyak nih sama pemerintah Bu, supaya di Indonesia itu juga ada produk yang namanya Frapromethrin, karena di Indonesia itu susah banget carinya kita Bu. Sebenarnya ada, tapi untuk peternakan ya, jadi tidak bisa untuk dipakai di pertanian. Oh, beda ya? Beda. Jadi kita cuma bisa impor. Cuma bisa impor. Iya. Kalau pemerintah Indonesia itu bisa menyediakan, berarti kalau kita jadi petani anggur itu nggak was-was buat menggunakan GA3 gitu ya. Ini kebanyakan kita di sini hangus Bu, menggunakan GA3 karena tidak tahu konsentrasinya. nah kan. itu dia itu. Kita gunakan beberapa ppm gitu kan, nggak dipakai buah kecil, dipakai hangus. Berbentuk cair kata tepung. Kalau di sini Tepung. Kalau tepung harus dicairkan dulu ya. Iya. ya harus dicairkan dulu. Terus alat pendeteksinya kadang-kadang error, jadi nggak jelas itu persennya berapa. Harus dihitung sama matematika. Dihitung dengan matematika, kita bagi 20, dicelupin dengan air 2 liter, itu juga masih hangus. Tidak. Kadang-kadang dicelupin dengan air 1 liter, kan lebih tinggi dosisnya, itu malah bagus. Itu gimana? Makanya konsennya itu nggak jelas. Kalau di Thailand itu udah jelas botol segini buat 1 liter, itu udah jelas konsennya berapa. Kalau buat kita nggak ada jelasnya begitu. Kalau di Thailand pakai GA itu 2%. 2%. Iya, konsentrasi 2%. Itu kan jelas. 2/100. Kalau kita di sini pakai feelingnya kadang salah. Kalau pakai alatnya kadang error. Itu yang terjadi dengan petani anggur Indonesia ya. Ayo, Om, duluan. Yang lainnya? Iya. Apa langsung aja dulu? Keliling dulu ya. Keliling aja dulu. Mau masuk. Produk yang biasa kita pakai di Indonesia itu produk itu bisa mendapatkan berapa persen sebenarnya? Hanya ada tulisan 10 SP. Ini harus dicairkan. 10% giberelat Bu ada nih Bu. Iya, Asam giberelat. tahu saya. Saya bawa tidak ya, buku catatan itu. Waiting minute, tunggu. Ini Yang GH1 ini Bu. Ya yang satu Bu. Oh ini ya. Yang baru di sini. Iya, yang baru di pruning. Luar ya.